Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 18. Ia harus makin besar. Dalam waktu yang singkat, pengaruh Yohanes Pembaptis atas bangsa itu sudah lebih besar daripada pengaruh penghulu-penghulu, imam-imam, atau raja-rajanya. Sekiranya ia mengumumkan dirinya sebagai Mesias, serta mengobarkan suatu pemberontakan terhadap kerajaan Roma, maka imam-imam dan bangsa itu sudah pasti datang berduyun-duyun ke bawah panjinya. Setiap pertimbangan yang menarik bagi cita-cita para pemenang dunia sedia hendak didesakkan oleh setan kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi dengan bukti yang ada di hadapannya akan kuasanya, ia telah tetap menolak sogokan yang besar itu. Perhatian yang telah ditujukan kepadanya itu sudah disalurkan kepada pribadi yang lain. Sekarang ia melihat arus kepopuleran beralih dari dirinya sendiri kepada juru selamat. Hari demi hari, para pengikutnya makin berkurang. Ketika Yesus datang dari Yerusalem ke daerah di sekitar Yordan, orang banyak datang berduyun-duyun hendak mendengarkan dia. Jumlah murid-muridnya kian bertambah setiap hari. Banyak yang datang untuk baptisan, dan karena Kristus sendiri tidak membaptiskan, ia mengesahkan pelaksanaan upacara itu oleh murid-muridnya. Demikianlah ia menaruh meterainya atas tugas pendahulunya itu. Tetapi murid-murid Yohanes memandang dengan rasa cemburu kepada popularitas Yesus yang makin bertambah itu. Mereka selalu siap untuk mengecam pekerjaannya, dan tidak lama kemudian mereka mendapat kesempatan untuk itu. Suatu pertanyaan timbul di antara mereka dan orang-orang Yahudi tentang apakah baptisan itu dapat membersihkan jiwa dari dosa. Mereka menandaskan bahwa baptisan Yesus pada pokoknya berbeda dengan baptisan Yohanes. Tidak lama kemudian, mereka pun sudah berbantah dengan murid-murid Kristus mengenai kata yang pantas digunakan pada waktu baptisan, dan akhirnya tentang hak murid-murid Kristus untuk membaptiskan. Murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan pengaduan mereka dengan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Oleh ucapan ini, setan membawa pencobaan kepada Yohanes. Meskipun tugas Yohanes nampaknya sudah hampir berakhir, masih juga mungkin baginya untuk menghalang-halangi pekerjaan Kristus. Sekiranya ia merasa kasihan terhadap dirinya sendiri, serta menyatakan duka cita atau rasa kecewa karena ia diganti, maka pasti ia menaburkan benih perselisihan, iri hati, dan cemburu yang sungguh-sungguh merintangi kemajuan Injil. Yohanes dalam sifatnya memiliki berbagai kesalahan dan kelemahan yang biasa pada manusia. Tetapi jamahan kasih ilahi telah mengubahkan dia. Ia tinggal dalam suatu suasana yang tidak dicemarkan oleh sifat mementingkan diri dan sifat suka mencari nama, dan jauh di atas racun kecemburuan. Ia tidak menyatakan simpati terhadap perasaan tidak puas di pihak murid-muridnya itu, melainkan menunjukkan betapa jelas ia mengerti hubungannya dengan Mesias dan betapa senang hatinya menyambut dia yang baginya ia telah menyediakan jalan. Katanya, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu.
itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Yohanes menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang bertindak sebagai pesuruh antara dua sejoli yang bertunangan, menyediakan jalan untuk pernikahan. Setelah mempelai laki-laki itu menerima mempelai perempuannya, maka tugas sahabat itu pun selesailah sudah. Ia bergembira dalam sukacita orang-orang yang persatuannya telah diusahakan olehnya. Demikianlah Yohanes telah dipanggil untuk mengalihkan perhatian orang banyak kepada Yesus, dan bersukacitalah ia menyaksikan sukses pekerjaan juru selamat itu. Katanya, "Sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Karena memandang dalam iman kepada penebus, Yohanes telah naik ke puncak sifat penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya sendiri, melainkan mengangkat pikiran mereka semakin tinggi dan bertambah tinggi lagi sampai mereka berharap pada Anak Domba Bapa. Ia sendiri hanyalah suatu suara belaka, suatu suara yang berseru-seru di padang belantara. Kini, dengan kesukaan, ia menerima kesunyian dan kesenyapan, supaya mata semua orang kiranya dialihkan kepada terang hidup itu. Orang yang setia kepada panggilannya sebagai pesuruh bagi Bapa tidak akan mencari kehormatan bagi diri sendiri. Kasih bagi diri sendiri akan dilenyapkan oleh kasih bagi Kristus. Tidak ada persaingan akan menodai pekerjaan Injil yang indah itu. Mereka akan mengakui bahwa pekerjaan merekalah untuk memasyurkan, seperti Yohanes Pembaptis dahulu kala memasyurkan, "Lihatlah Anak Domba Bapa yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Mereka akan meninggikan Yesus, dan dengan Dia manusia akan ditinggikan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Jiwa nabi itu yang dikosongkan dari diri sendiri dipenuhi dengan terang ilahi. Sementara ia menyaksikan kemuliaan juru selamat, ucapannya hampir menyamai ucapan yang dikatakan Kristus sendiri dalam wawancaranya dengan Nikodemus. Yohanes berkata, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Sebab siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa, karena Bapa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Kristus dapat mengatakan, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Kepadanya dikatakan, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Tuhan, Bapamu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman sekutumu." Yohanes 5 ayat 30, Ibrani 1 ayat 9. Bapa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Demikian juga halnya dengan para pengikut Kristus. Kita dapat menerima terang surga hanya kalau kita suka dikosongkan dari diri sendiri. Kita tidak akan dapat mengerti tabiat Bapa atau menerima Kristus oleh iman, kecuali kita suka menaklukkan setiap pikiran kita menurut kehendak Kristus. Kepada semua orang yang berbuat demikian, Roh Kudus dikaruniakan seluruh kepenuhan ketuhanan. Di dalam Kristus, dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan,
dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Murid-murid Yohanes telah mengatakan bahwa semua orang datang kepada Kristus, tetapi dengan pengertian yang lebih terang, Yohanes berkata, tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Begitu sedikit orang yang bersedia untuk menerima Dia sebagai juru selamat dari dosa. Tetapi siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Bapa adalah benar. Barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Tidak perlu ada persengketaan mengenai apakah baptisan Kristus atau Yohanes yang menyucikan dari dosa. Rahmat Kristuslah yang memberikan hidup kepada jiwa. Terpisah dari Kristus, maka baptisan seperti upacara yang lain manapun adalah upacara yang tak mengandung arti. Barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Berhasilnya pekerjaan Kristus yang telah disambut oleh Yohanes Pembaptis itu dengan kegembiraan yang begitu besar, dilaporkan juga kepada para pembesar di Yerusalem. Imam-imam dan rabi-rabi telah merasa cemburu akan pengaruh Yohanes ketika mereka melihat orang banyak meninggalkan rumah ibadah dan pergi berduyun-duyun ke padang belantara, tetapi di sini ada pula orang yang memiliki kuasa yang lebih besar lagi untuk menarik khalayak ramai. Para pemimpin bangsa Israel itu tidak sudi mengatakan bersama dengan Yohanes, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mereka itu bangkit dengan suatu tekad yang baru untuk mengakhiri pekerjaan yang sedang menarik orang banyak itu meninggalkan mereka. Yesus tahu bahwa mereka akan berusaha sedapat-dapatnya untuk menimbulkan perpecahan antara murid-muridnya sendiri dan murid-murid Yohanes. Ia tahu bahwa badai sedang datang yang akan menyapu salah seorang nabi yang terbesar yang pernah diberikan kepada dunia ini, dengan tujuan hendak menghindarkan segala kesempatan untuk salah pengertian atau perselisihan paham. Ia menghentikan pekerjaannya dengan diam-diam lalu pergi ke Galilea. Kita pun juga, sementara setia pada kebenaran, haruslah berusaha menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perselisihan dan salah pengertian. Sebab bila saja semuanya ini timbul, akibatnya ialah hilangnya jiwa-jiwa. Bila saja timbul keadaan yang mengancam untuk menyebabkan perpecahan, haruslah kita mengikuti teladan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu. Yohanes telah dipanggil untuk memimpin sebagai seorang pembaru. Oleh karena ini, murid-muridnya ada dalam bahaya mengarahkan perhatian mereka kepadanya, dengan merasa bahwa sukses pekerjaan itu tergantung pada segala usahanya, lalu lupa bahwa ia hanyalah suatu alat yang digunakan Bapa dalam pekerjaannya. Akan tetapi, pekerjaan Yohanes tidaklah cukup untuk meletakkan dasar jemaat Kristen. Setelah ia melaksanakan tugasnya, satu pekerjaan yang lain harus dilakukan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kesaksiannya. Murid-muridnya tidak mengerti akan hal ini waktu mereka melihat Kristus datang untuk mengambil pekerjaan itu. Mereka merasa cemburu dan kecewa. Bahaya yang sama masih ada sekarang. Bapa memanggil seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dan setelah pekerjaan itu dilakukannya sejauh yang sanggup dilakukannya, Tuhan membawa orang-orang lain pula untuk melakukannya lebih jauh lagi. Tetapi, seperti halnya dengan murid-murid Yohanes, banyak orang yang merasa bahwa sukses pekerjaan itu tergantung pada pengerja yang terdahulu. Perhatian ditujukan kepada manusia, gantinya kepada Tuhan,
perasaan cemburu masuk, lalu pekerjaan Tuhan pun ternodalah. Orang yang dengan demikian dihormati berlebih-lebihan itu tergoda untuk memelihara kepercayaan pada diri sendiri. Ia tidak menyadari ketergantungannya kepada Bapa. Orang diajar untuk bersandar pada manusia untuk mendapat bimbingan, dan dengan demikian mereka terjerumus ke dalam kekeliruan dan tersesat jauh dari Bapa. Pekerjaan Tuhan hendaknya jangan memakai peta dan ukiran manusia. Kadang-kadang Tuhan akan menggunakan alat-alat yang lain yang olehnya maksudnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Berbahagialah mereka yang sudi bila dirinya direndahkan, dengan berkata bersama Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil."